Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
Wa qala ta'ala wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari yang mulia ini Allah izinkan kaki kita untuk melangkah menuju majelis Jumat yang mulia ini, seraya kita berharap bisa menambah keimanan kita kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadi tabungan amal soleh dan menjadi penyelamat kita nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai manusia, kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam suku dan bangsa, dengan berbagai macam tingkah laku dan cara bergaul yang berbeda-beda, sehingga sebagai makhluk sosial, ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, kita akan dapatin ada di antaranya yang mungkin menjadikan kita bisa marah, menjadikan kita bisa emosi, bahkan terkadang kita pun merasa tersinggung dan sebagainya, sehingga kita dalam bergaul pun menumbuhkan atau timbul kebencian. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Lantas bagaimana Islam ini memberikan tuntunan yang mulianya? Kita yakin Islam adalah syariat yang sempurna, sehingga dalam hal ini Allah memberikan petunjuknya kepada kita apa yang harus kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah berfirman wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-22. Apa artinya? Dan hendaknya kalian memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampunimu? Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan berlandaskan ayat ini, khatib pada kesempatan siang hari ini mengambil tema dalam khutbahnya adalah meraih ampunan Allah dengan memaafkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Ternyata ampunan Allah itu banyak. Ampunan Allah itu diberikan bukan hanya di bulan Ramadan. Ampunan Allah diberikan bukan hanya yang orang terus beristighfar, tapi ampunan Allah pun diberikan kepada orang yang mau memaafkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Betapa indahnya sifat pemaaf itu kalau kita miliki.
Sehingga kita akan memiliki hati yang tentram, hati yang nyaman. Tidak perlu kita risau dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, manakala sifat pemaaf itu menghiasi diri kita. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh? Bahkan beliau telah mengamalkannya. Ketika beliau berdakwah ke kabilah Taif, sebuah wilayah kalau dari Mekah ke arah tenggara jaraknya kurang lebih 90 kilo. Rasulullah SAW dari Mekah mendatangi Taif dengan harapan ingin menyebarkan Islam. Dengan harapan orang-orang Taif mau masuk Islam. Harapan yang indah, harapan yang mulia dalam benak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apa yang kemudian diterima oleh Rasul? Begitu masuk ke wilayah Taif, orang-orang Taif sudah memulai memberikan cemoohan. Anak-anak kecil disuruhnya untuk menghinanya. Bahkan mereka terus menghalangi langkah Rasulullah SAW memasuki kota Taif. Mereka menutup pintu-pintunya. Tidak ada yang mau menerima. Bahkan kemudian mereka melempari Rasulullah SAW dengan batu. Sampai Rasulullah SAW kakinya berdarah. Apa yang tadi menjadi harapan Rasulullah SAW supaya orang-orang Taif menerima Islam, mereka mau masuk Islam, ternyata justru berbalik. Rasul kemudian malah dihina, Rasul dicaci maki, Rasul dilempari, Rasul sampai berdarah-darah. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa harus kembali lagi ke Mekah dengan menaruh harapan tadi dikesampingkannya. Hal itu tentu Allah Subhanahu wa taala pun tahu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril dan bersamanya 2 malaikat penjaga gunung. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Allah tahu apa yang dikatakan orang-orang Taif. Allah tahu apa yang diperbuat mereka kepadamu. Maka Allah mengirim ini 2 malaikat penjaga gunung. Yang 2 malaikat itu silahkan kamu perintah untuk apa saja, mereka akan mengikuti perintahmu. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Maka kemudian 2 malaikat penjaga gunung tadi menyampaikan salam kepada Rasul. Kemudian berkata, wahai Rasul, seandainya engkau perintahkan aku untuk menimpukkan gunung itu kepada orang-orang yang tadi menyakitimu, aku pun akan lakukan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Betapa mulianya hati Rasul SAW. Tidak wahai malaikat. Bukan itu. Bukan itu yang aku mau. Tapi aku berharap dan aku berdoa, seandainya mereka tidak mau menerima Islam, aku masih berharap dari keturunannya akan ada orang-orang yang mau menerima Islam ini. Masya Allah. Betapa
mulianya sifat Rasul SAW. Orang yang tadinya itu menyakitinya, seandainya Rasul SAW tidak punya sifat pemaaf ini, padahal beliau mampu tinggal menyuruh malaikat gunung untuk mengangkat gunung dan ditimpukkan, selesai sudah itu orang-orang Taif tertimbun sama gunung. Tidak ada lagi yang menyakitinya. Tapi Rasul bukan begitu. Rasul pemaaf. Tidak ada dendam. Dimaafkan apa yang diperbuat tadi oleh orang-orang Taif itu. Yang mencacinya, yang menyakitinya, yang melemparin batunya sampai berdarah pun Rasul SAW terima. Rasul maafkan. Bahkan Rasul doakan. Mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk dan anak keturunannya pun mau menerima Islam. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia. Maka ayat tadi dalam surat An-Nur tadi, ayat yang ke-22, wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaknya kamu memaafkan mereka. Kamu hendaklah berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Bukankah kamu mau mendapatkan ampunan dari Allah kalau kamu mau memaafkan apa yang dilakukan orang kepadamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain dalam surat As-Su'ara, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan barang siapa yang dia mau memaafkan dan dia pun kemudian malah berbuat baik terhadap orang yang telah menyakitinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dari sahabat Jabir bin Sulaim yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wa inimru'un sattamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaih. Yang artinya, jika ada seseorang telah menghinamu, ada orang yang telah mempermalukanmu dengan sesuatu yang dia ketahui dan dia sengaja kepadamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui padanya, karena akibat buruk yang akan menanggung adalah mereka yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Rasul pun juga mengajarin kepada kita, seandainya pula ada orang yang dia menghina, dia bahkan melecehkan kita, mempermalukan kita, Rasul pun menyuruh kita untuk tidak membalasnya. Bahkan Rasul pun minta maafkanlah. Kenapa? Karena akibat buruk itu bukan kamu yang menanggung, tapi pelakunya lah yang akan menanggungnya. Sementara kamu akan mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua ini khatib ingin menambahkan 2 ayat dalam surat Fussilat yang mana ini menambahkan kepada kita dalil bagaimana mulianya sifat pemaaf kalau kita mau meneladaninya. Surat Fussilat ayat 34 dan 35, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Hendaknya kamu tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka seandainya ada di antara kamu permusuhan, maka jadikanlah musuh-musuh yang tadi memusuhimu itu kalau bisa menjadi teman yang setia. Sifat yang baik itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang mau sabar. Dan tidak ada yang dianugerahkan sifat kesabaran itu kecuali dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dari ayat ini jelas bahwasanya bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang dia kemudian menyakiti kita, maka hendaknya kita balas mereka dengan kebaikan agar mereka kemudian menyadarin akan kesalahannya. Dan seandainya kita bisa menjadikan orang-orang yang memusuhi kita kemudian menjadi teman kita, menjadi kawan setia kita, itu lebih baik. Dan yang bisa melakukan itu hanyalah orang-orang yang sabar. Dan sifat sabar itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mau memaafkan. Dan mereka akan diberikan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, maka marilah kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita memaafkan. Apalagi seandainya hanya itu masalah pribadi kita, bukan Islam yang dihina, tentu akan berbeda. Kalau Islam yang dihina, tentunya sifat kita pun akan berbeda. Bukan kita kemudian membela diri kita, tapi Islamlah yang harus kita bela. Tentu itu dengan momen, dengan tema yang berbeda. Yang dimaksud khatib di sini adalah hal-hal yang sifatnya pribadi kita, hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Supaya apa? Supaya hubungan kita dengan sesama saudara-saudara kita pun akan menjadi baik. Terciptalah kondisi masyarakat yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang saling memaafkan, sehingga keutuhan, kerukunan di antara kaum muslimin yang kemudian bisa menciptakan persatuan. Itulah harapan kita, sehingga menjadikan kita umat yang satu, umat yang kuat, umat yang bisa menjalankan syariat dengan sempurna. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة